Selamat datang dalam video Skills Lab Dental Anatomi Morfologi Gigi Anterior Universitas Gadjah Mada. Video ini akan membahas pengertian, klasifikasi, usia erupsi, perkembangan, serta morfologi dan fungsi gigi anterior. Pada video ini, kita akan membahas secara singkat dan jelas tentang klasifikasi dan pengertian gigi anterior. Gigi anterior adalah kelompok gigi yang terletak di bagian depan lengkung rahang, baik rahang atas maupun rahang bawah. Gigi ini terdiri dari incisivus centralis, incisivus lateralis, dan caninus. Totalnya ada 12 gigi anterior, yaitu 6 di rahang atas dan 6 di rahang bawah. Fungsi utama gigi anterior adalah untuk memotong makanan serta berperan penting dalam estetika, artikulasi bicara, dan dukungan bibir. Dengan memahami klasifikasi ini, kita akan lebih mudah mengidentifikasi bentuk, fungsi, serta peran klinis masing-masing gigi dalam praktik kedokteran gigi. Pemahaman tentang perkembangan dan erupsi gigi memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk praktik klinis kedokteran gigi, antropologi, demografi, hingga forensik. Namun, dalam konteks kedokteran gigi, penerapannya menjadi sangat utama dalam praktik kedokteran gigi berkaitan dengan diagnosis, perencanaan perawatan, serta pencegahan gangguan pertumbuhan. Dalam praktik klinis, dokter gigi menilai kondisi gigi tidak hanya dari mahkota yang tampak, tetapi juga melalui pemeriksaan radiograf dan palpasi jaringan di sekitar gigi. Mengetahui urutan dan usia erupsi membantu menghindari intervensi yang bisa mengganggu pertumbuhan, serta mendeteksi kelainan perkembangan sejak dini. Pengetahuan ini juga penting untuk memahami variasi normal, merespons keluhan estetika, dan menyusun perawatan ortodontik atau restoratif yang sesuai. Mahkota gigi incisivus sentral rahang atas memiliki bentuk menyerupai sekop, dengan permukaan labial yang halus dan konveks. Pada gigi yang baru erupsi dapat terlihat mamelon pada incisal ridge. Sudut disto-incisal cenderung membulat, sedangkan sudut mesio-incisal tampak tajam membentuk 90 derajat. Terdapat dua sulcus, yaitu sulcus distolabial dan sulcus mesiolabial, yang memudar seiring mendekati serviks gigi. Sulcus ini membagi permukaan labial menjadi 3 bagian, sehingga incisivus sentral sering disebut trikonodon. Pada aspek palatal, gigi ini memiliki permukaan yang konkav atau cekung. Terdapat fossa palatinalis yang dibatasi oleh 2 krista, yaitu krista mesialis dan krista distalis. Di dalam fossa ini terdapat cekungan dangkal yang disebut foramen cecum. Di bagian cervical ditemukan cingulum dan tuberculum dentale, dengan corak marginal ridge cingulum yang menyerupai huruf M. Akar gigi incisivus centralis rahang atas berjumlah 1, dengan panjang sekitar 1,5 kali panjang mahkota, atau sekitar 2-3 mm lebih panjang dari mahkota. Akarnya biasanya lurus, namun jika membengkok ke arah palatinal atau distal. Akar ini tebal dengan apeks yang bulat dan berbentuk seperti kerucut. Dalam potongan membujur, akar gigi ini menyerupai segitiga sama kaki. Pada aspek labial, permukaan gigi incisivus lateralis lebih konveks dibandingkan incisivus centralis atas. Sudut mesio-incisal cenderung lancip, mendekati 90 derajat, sementara sudut disto-incisal lebih membulat. Dimensi labiopalatal gigi ini juga lebih besar dibanding dimensi mesio-distalnya. Pada aspek palatal, permukaan incisivus lateralis lebih konkav daripada incisivus centralis atas, dan memiliki lingual pit yang jelas. Fossa palatinalis lebih dalam dan terdapat foramen cecum. Kedua krista, yaitu krista mesialis dan krista distalis, terlihat jelas. Corak marginal ridge cingulum pada gigi ini menyerupai huruf V, dengan cingulum yang juga terlihat jelas. Akar gigi incisivus lateralis rahang atas berjumlah 1 dengan panjang sekitar 1 hingga 1,5 kali panjang mahkota gigi. Akar ini lebih ramping dibandingkan dengan incisivus centralis atas. Ujung akarnya lebih runcing dan jika membelok biasanya ke arah distal. Dalam potongan membujur, akar berbentuk segitiga sama kaki, sedangkan pada potongan melintang bentuknya oval atau pipi. Gigi ini memiliki 1 pulpa canalis dentalis. Akar incisivus lateralis terlihat lebih panjang karena ukuran mahkotanya yang lebih kecil. Disebut juga cuspid karena punya 1 tonjol tajam. Dengan mahkota yang mirip mata tombak, caninus atas adalah gigi anterior terpanjang sekaligus terkuat. Karena membantu membentuk kontur wajah kita, gigi ini disebut dens angularis. Dari arah labial, kelihatan krista labialis yang membagi permukaan menjadi 2 sisi, mesiolabial yang sempit dan distolabial yang lebih lebar. Warnanya lebih kekuningan dibanding caninus rahang bawah, karena dentinnya lebih banyak. Incisal ridge-nya berbentuk huruf V,
lebih tajam dari caninus bawah dengan sudut 105 derajat sampai 120 derajat. Kaspidnya berada di tengah poros gigi. Dari aspek proksimal, kaspidnya lebih ke labial. Dari aspek palatal terlihat fossa mesiopalatinal dan distopalatinal, dibatasi 3 krista, yaitu mesialis, distalis, dan yang paling menonjol yaitu krista medialis. Akar gigi caninus atas panjang dan kuat, bisa sampai 2 kali panjang mahkotanya. Kalau melengkung, biasanya ke arah distal. Penampangnya hampir bulat dan punya satu saluran akar. Incisivus centralis rahang bawah adalah gigi terkecil di rongga mulut. Dari aspek labial, mahkotanya berbentuk seperti pahat yang halus, dengan sudut mesio-insisal yang lebih lancip mendekati 90 derajat, sedangkan sudut disto-insisal tampak lebih membulat. Hal ini juga membuat garis sudut mesiofasial terlihat lebih panjang dibandingkan distofasial. Dari aspek lingual, tampilannya kurang jelas karena pertumbuhannya terhalang oleh lidah. Singulumnya sangat kecil, fossa lingualnya dangkal, dan tidak memiliki pit maupun tuberkulum. Akar gigi ICRP lurus dan pipih, menyesuaikan dengan struktur tulang mandibula yang kompak. Bila akar membelok, biasanya ke arah distal atau labial. Potongan melintangnya berbentuk oval, sedangkan potongan membujurnya berbentuk segitiga sama kaki. Terdapat sulcus pada bagian mesial dan distal akar. Dengan sulcus distal lebih jelas terlihat. Gigi ini diinervasi oleh ramus alveolaris inferior dan memiliki satu saluran akar. Gigi incisivus lateralis rahang bawah memiliki mahkota yang mirip seperti incisivus centralis rahang bawah, dengan ukuran yang sedikit lebih besar dan tebal. Dilihat dari aspek labial dibandingkan dengan incisivus centralis rahang bawah, mesial dan distal gigi ini lebih bulat. Incisal edge-nya miring ke distal, dan grooves atau sulcus pada labial terlihat lebih dalam. Pada aspek lingual, gigi ini lebih menonjol dibandingkan incisivus centralis rahang bawah. Ridge-nya lebih berkembang dan fossa lebih terlihat. Gigi ini memiliki akar berbentuk panjang atau pipih, sama seperti gigi incisivus centralis rahang bawah, namun dengan sulcus di sebelah mesial dan distal yang lebih jelas terlihat. Gigi caninus mandibula berbentuk serupa gigi caninus maxilla, namun lebih ramping, runcing, dan halus. Bila dilihat dari labial, profil gigi caninus mandibula sangat konveks atau membelok ke lingual. Kondisi ini dinamakan Kronenflug. Di permukaan labialnya terdapat krista yang membagi fasies labialis menjadi fasies mesiolabial dan distolabial. Pada permukaan lingual, singulum relatif halus dan fossa juga kurang jelas. Untuk aspek insisalnya, gigi ini memiliki incisal ridge berbentuk huruf V, dengan disto-incisal ridge yang lebih panjang dibandingkan dengan mesio-incisal ridge. Bagian distalnya juga lebih rendah dan membulat dibandingkan mesial. Untuk puncak kaspid gigi ini berada lebih ke mesial dan lingual bila dibandingkan aksis gigi. Selanjutnya pada gigi ini terdapat satu akar dengan satu PCD. Akarnya cenderung lebih pipih dibandingkan caninus maxilla, dengan sulcus pada sisi mesial dan distalnya. Pada potongan membujurnya, akar akan tampak sebagai segitiga sama kaki. Demikianlah pembahasan kita mengenai morfologi gigi anterior. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami lebih dalam bentuk dan fungsi incisivus dan caninus. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam berbagai prosedur klinis di kedokteran gigi. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk melanjutkan dengan latihan langsung pada model gigi atau cetakan untuk memperkuat pemahaman Anda.